Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang bocah tewas tenggelam setelah mencoba berenang di Waduk Saguling, Bandung Barat. Gunakan putusan pengadilan Februari lalu, pemerintah Kota Bandung akan mengambil alih lahan kebun binatang Bandung. Wabah penyakit LSD pada sapi merebak. Peternak di Subang menjual sapinya lebih murah dibanding tahun lalu. Pemerintah Kota Bandung akan mengambil alih lahan kebun binatang Bandung dalam waktu dekat. Hal ini membuat pihak Yayasan Marga Satwa Taman Sari meradang dan mempertanyakan keabsahan kepemilikan lahan seluas 13,9 hektar itu. Pemerintah Kota Bandung berencana mengambil alih lahan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo seluas 13,9 hektar. Pemkot mengklaim langkah pengambil alihan lahan tersebut berlandaskan putusan pengadilan tanggal 14 Februari 2023 silam. Pihak Yayasan Marga Satwa Taman Sari juga telah menerima surat penertiban lahan yang dilayangkan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Bandung. Rencananya Satpol PP bakal melakukan penertiban dalam waktu 7 kali 24 jam terhitung setelah surat itu diterbitkan. Menanggapi hal tersebut, pihak Yayasan meradang. Yayasan menuding Pemkot Bandung berbuat semena-mena tak berdasarkan ketentuan hukum. Yayasan juga mempertanyakan legalitas Pemkot Bandung hingga ingin menertibkan lahan kebun binatang Bandung secara sepihak. Logika hukumnya, kalau kami dikatakan sebagai pihak penyewa, tentu ada pemilik. Nah, dalam ini Pemkot Bandung sama sekali tidak bisa membuktikan. Seperti yang tadi saya katakan, sebagai pemilik sah lahan ini yang harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat sebagaimana yang diperintahkan di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 2004. Nah, karena itu di mana logikanya kalau Pemkot bukan sebagai pemilik lahan ini dan kami dikatakan sebagai penyewa, di mana logikanya? Wong sebagai pemilik aja tidak bisa membuktikan. Menurut mereka bahwa tanah kebun binatang ini adalah tanah milik pemerintah kota. Nah, padahal dari sisi hukum tidak pernah ada putusan apapun yang menyatakan bahwa ini tanah milik Pemkot, milik pemerintah kota. Jadi kalau didasarkan pada menurut Pemkot katanya mereka sudah ada putusan, menang putusan, itu tidak benar. Itu adalah sangat persepsi yang salah. Mungkin menurut kami itu adalah persepsi yang terburu-buru dan tergesa-gesa. Karena kami juga saat ini memang sedang melakukan upaya hukum kasasi. Sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Bandung menyerahkan proses ini ke pengadilan. Menurut Pemkot Bandung, tunggakan sewa kebun binatang Bandung per April 2023 sebesar 17,1 miliar rupiah. Muhammad Riza melaporkan dari Kota Bandung. Dampak merebaknya penyakit LSD alias lato-lato, harga sapi untuk kurban di Sumedang mengalami penurunan. Kondisi ini membuat para peternak terpaksa menjual sapinya dengan harga lebih murah dari tahun lalu. Para peternak sapi di Dusun Cibitung, Desa Cikareo Selatan, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang tahun ini bersedih. Betapa tidak, merebaknya penyakit lumpy skin disease atau LSD yang disebabkan virus turut berdampak pada penghidupan mereka. Meski di desa mereka tidak ada sapi yang terjangkit penyakit LSD, namun mewabahnya penyakit tersebut membuat harga sapi turun. Tahun lalu saat menjelang Hari Raya Idul Adha, petani bisa menjual sapi jenis limosin dengan harga hingga di atas 20 juta rupiah per ekor. Namun tahun ini harga sapi dengan jenis dan ukuran sama hanya laku dijual di kisaran 18 juta rupiah per ekor. Nggak bisa seperti dulu, karena sekarang mah yang ngambil dari Jawa udah bebas gitu, jadi komunikasinya sudah lancar gitu, jadi kebanyakan dari Jawa harganya miring gitu, murah, beda daripada sapi-sapi di sini gitu, karena ya ada penyakitnya katanya. Selain akibat merebaknya penyakit LSD alias lato-lato, banyaknya sapi dengan harga lebih murah yang masuk dari luar Sumedang juga ikut berpengaruh pada turunnya harga sapi di Sumedang.
Para petani berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk menangani wabah penyakit LSD pada sapi. Apalagi setelah tahun lalu Indonesia juga diserang wabah penyakit mulut dan kuku. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kepergian ratusan jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat diiringi suasana haru dan isak tangis termasuk anggota keluarga yang mengantar. Tahun ini ada sejumlah 1.118 orang jemaah haji asal Bandung Barat yang berangkat ke Tanah Suci Mekah. Isak tangis kebahagiaan para jemaah haji asal Bandung Barat yang akan bertolak ke Tanah Suci pecah Selasa pagi. Ratusan tamu Allah ini sebelumnya berkumpul di Aula Pusat Pendidikan Kavaleri Padalarang Kabupaten Bandung Barat untuk berdoa bersama. Suasana semakin haru saat jemaah haji memasuki bus yang mengangkut rombongan dilepas oleh warga dan anggota keluarga. Tangis kebahagiaan kembali pecah saat anggota keluarga melepas kepergian jemaah haji untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Anggota keluarga merasa sedih karena harus ditinggal sementara oleh jemaah haji lebih dari sebulan lamanya. Saking ingin melepas rindu karena akan ditinggal sebulan lebih, warga berebut untuk berpamitan dengan calon jemaah haji yang hendak naik bus meski mendapat penjagaan petugas. Jemaah haji tahun ini harus menunggu bertahun-tahun lamanya termasuk tertunda keberangkatan akibat pandemi COVID-19. Untuk gelombang kedua jemaah haji yang berangkat berjumlah 366 orang ditambah 8 orang petugas. Rombongan bertolak menggunakan 9 unit bus sekitar pukul 5 pagi. Sebetulnya kemarin ada di kloter 1 itu ada yang meninggal. Ada di kloter 1 KPB berarti ya, yang kemarin ada yang meninggal 1 orang, yaitu di siapa namanya itu? Ciburu itu. Yang Ciburu itu, tetapi sekarang alhamdulillah dan ini semua sehat-sehat semua. Sampai sekarang laporan dari petugas kami yang ada di Saudi, di sana masih aman-aman untuk jamaah Bandung Barat. Rombongan ratusan jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat ini masuk ke dalam kelompok terbang 53 dan bertolak ke Tanah Suci Selasa sore. Sebelumnya jemaah akan ditampung terlebih dahulu di Asrama Haji Bekasi. Total ada 1.118 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang terbagi ke dalam 3 kloter. Dari laporan sementara ada seorang jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang wafat akibat sakit di Arab Saudi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.